Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan tafsir juz amma. Sekarang kita masuk surat berikutnya, yaitu surat Ad-Duha. Alhamdulillah, ya Allah berikan nikmat yang luar biasa. Pelan-pelan tapi pasti, semoga Allah berikan keberkahan. Ya, sudah sampai surat Ad-Duha. Ya, walaupun harus 10 tahun, 15 tahun sampai selesai. Mafhum? Ya, yang penting adalah istiqamah. Kata Nabi SAW, ya, menceritakan tentang amal yang paling dicintai, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang adwam, yaitu terus menerus. Wa in qalla, meskipun apa? Sedikit. Ketimbang banyak sekaligus tapi langsung apa? Berhenti. Assalamualaikum. Semoga Allah ya berikan kita kekuatan untuk bisa terus membacanya. Kita masuk surat Ad-Duha, dia termasuk surat Makkiyah. Berarti diturunkan sebelum apa? Hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Dan jumlah ayatnya ihda asyrata ayatan, 11 ayat. Langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, wawunya huruf qasam, sumpah, artinya demi. Karena ada juga wawu ataf, artinya dan. Ada juga wawu haliyah, artinya dalam keadaan. Ada lagi wawu ma'iyah, artinya bersama. Ya, jadi banyak fungsi yang dimaukan dalam ayat ini. Sesuai konteksnya adalah wawu apa? Wawu qasam, sumpah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya kenapa bersumpah dengan makhluknya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidaklah boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat tafsirnya. Ad-Duha artinya awalun nahar, awal siang. Kapan mulainya? Ma baina tulu'is syamsi, ya, rentang waktunya atau dimensi waktunya antara tulu' syams, itu matahari apa? Terbit. Wartifa'uha, ya, qaidu ramhin, dan tingginya itu kurang lebih setinggi tombak. Jadi matahari muncul ya di mana? Timur barat. Ya? Timur. Kurang lebih berapa tingginya? Seukuran tombak. Misalkan kita tancapkan itu, terus dilihat dari jauh, kurang lebih tingginya segitu. Sampai apa? Ila az-zawal, sampai matahari tergelincir. Ya, jadi itu waktu duha. Sejak matahari naik seukuran tombak sampai sebelum zawal. Jadi nanti matahari pas di tengah dia berhenti, stuck beberapa saat. Disebutkan dalam beberapa riwayat sedang memanaskan api apa? Neraka. Nanti dia geser. Kalau di bayangan kelihatan. Kan bayangan semakin dia ke atas matahari, bayangan semakin mengecil. Mengecil. Ya, nanti dia stuck sedikit, terus geser. Nah, itu namanya zawal. Zawal itu artinya tergelincir, kepleset. Nah, itu namanya apa? Zawal. Ya. Sudah ya? Zawal. Makanya ada kata zallah. Zallah itu ketergelinciran. Biasanya ya manusia punya zallah, ketergelinciran. Ya, barang siapa yang mencari zallahnya ulama, tazandaq,
maka dia akan menjadi apa? Zindiq. Nasallallahu alaihi wasallam. Yaitu waktu duha dari terbitnya matahari seukuran tingginya seperti tombak sampai zawal. Wal laili idza saja, dan juga demi malam. Ya, lail sudah ma'ruf artinya apa? Malam. Idza saja, lihat tafsirnya, ghata. Ghata itu artinya bisa ghatta, menutupi. Bi dhalamihi, dengan sinar atau dengan kegelapannya. Al-ma'murata, ma'murah maksudnya alam semesta. Karena alam ini tempat dimakmurkan. Ya, mungkin ada Baitul Makmur atau apa, Dewan DKM apa artinya? Dewan Kemakmuran. Nah, itu dari bahasa Arab, makmur. Ada orang namanya makmur. Ya, artinya apa makmur? Di apa makmur itu? Hah? Di apain? Dikembangkan, diadakan sesuatu, ya disitulah tempatnya apa? Alam ini dimakmurkan. Jadi bahasa Indonesia diapain? Makmur. Ya, jadi bahasa Indonesia apa jadinya? Makmur. Ini masjid harus kita apain? Makmurkan. Nah, maksudnya diisi. Ya, ada kegiatan. Nah, maksudnya ya malam ini ghatta, menutupi dengan kegelapannya, makmurah, yaitu segala aktivitas yang ada di alam. Biasanya kalau gelap kan udah pulang-pulang, ya istirahat. Wasakana, sakana itu tentram, nyaman, sunyi. Fasakana nasu, maka manusia menjadi tenang. Wa khaladu ila raha, dan mereka ya tetap dalam keadaan istirahat itu. Intinya sunyi lah. Jadi saja bisa diartikan apa? Secara global sunyi. Dan demi malam apabila dia telah apa? Sunyi. Jadi Allah bersumpah dengan dua makhluknya, yaitu waktu duha ya, dan juga waktu apa? Malam. Berarti ada terang, ada apa? Gelap. Isi sumpahnya apa? Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Jangan qala, tapi apa? Qala, cacat belakang, bukan cacat tengah. Kita baca secara global tafsirnya, Rabbmu tidak meninggalkanmu dan juga tidak membencimu. Kita lihat dulu tafsirnya. Ma wadda'aka ay ma tarakaka. Rabbmu tidak meninggalkanmu, wala takhalla anka, dan tidak membiarkan dirimu begitu saja. Wa ma qala ay ma abghadaka. Rabbmu tidak membencimu. Jadi di sini ada dua kata kerja. Yang pertama wadda'a. Apa yang pertama? Wadda'a. Apa artinya wadda'a? Meninggalkan. Yang kedua, qola. Jangan qola. Kalau qola berkata. Kalau qola membenci. Ya. Paham ya? Nah, ayat ini turun ada sebabnya. Jadi ada waktu kosong beberapa hari atau beberapa waktu itu tidak turun wahyu untuk Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi juga manusia, merasakan yang namanya apa? Kegelisahan, sedih. Biasanya dapat wahyu, ternyata apa? Tidak. Ya begitulah seharusnya seorang ya muslim, ketika dapat ilmu bahagia dia, senang. Tapi ketika jauh dari ilmu harus muncul yang namanya apa? Kesedihan gitu. Ya, nggak dapat ilmu, nggak dapat apa? Ya pelajaran. Sebagaimana dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kesedihan ini dilihat oleh seorang atau orang-orang musyrikin. Mohon. Terus dianggapnya bahwasanya ya apalagi ucapan yang paling sadis dari istrinya Abu Lahab. Namanya membagus, Ummu Jamil kunyah. Ya, apa Ummu Jamil? Kan? Ya, Jamil kan cantik atau tampan. Dia bilang apa? Ya, setanmu, kata dia, telah meninggalkanmu, telah menelantarkanmu, kata dia. Ya, luar biasa perkataannya. Siapa nih? Istrinya siapa? Abu Lahab. Ya, ibaratnya kalau kita mah syukurin, ya emang enak ditinggalin, emang enak dicuekin.
Emang enak nggak ada yang begini dan begini. Makanya Allah hibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunlah surat Ad-Duha. Demi waktu duha, demi waktu malam, ya Allah Rabbmu tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan membencimu. Ya. Jadi inilah apa karakter Nabi kita Muhammad SAW, seperti merasa sedih gitu ketika tidak turun wahyu. Jangan merasa slow-slow aja, ya nggak apa-apa lah, nggak talim juga walaupun sebulan misalnya. Ya itu bisa kering nanti hatinya, ibarat HP mah nggak di-charger lah. Ya kalau HP saja nggak di-charger, kewalahan ya. Mana ini, punya casan nggak? Ya pinjam powerbank, ya, khawatir nanti ada pesan masuk, ya nggak kebaca. Kalau ada orderan, jadinya nggak masuk transferan gitu. Ya. Sedami ya. Ini masih lanjut baca Quran, 1 hari 1 juz. Benar, Allah Maha melihat. Ya, Allah Maha menyaksikan. Diamalkan ilmu, belajar asma husnanya, dibaca. Ya, ada kesedihan, ya Allah nggak bisa lagi baca Al-Quran hari ini. Ini menunjukkan adanya iman di dalam dadanya, seakan kering, seakan apa? Ya, sunyi ketika tidak dapat ilmu. Mafhum? Jadi Allah menghibur, Tuhanmu, Rabbmu tidak akan meninggalkanmu. Ya, baik dalam keadaan terang maupun dalam keadaan gelap. Kan dimulai dengan sumpah duha, berarti terang. Malam berarti apa? Gelap. Terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditinggalkan, tidak ditelantarkan, dan tidak sekalipun Allah benci ya terhadap dirimu. Ya, Allah yang jaga, Allah yang hibur. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini sama juga dengan ayat-ayat sebelumnya. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik untukmu minal ula. Apa ula kemarin tafsirnya? Dunia. Jadi jangan khawatir mereka mencemooh, mereka menghina. Ya itu urusan dunia saja. Sedangkan yang kau kejar sekarang adalah negeri akhirat. Dan akhirat itu lebih apa? Lebih baik, lebih kekal ketimbang apa? Dunia. Kalau dicemooh paling berapa hari sih kuatnya tuh bertahan? Sehari kayaknya enggak juga. 2 hari ya hilang ya nanti. Maka terus saja beramal, terus saja lakukan aktivitasmu, tidak usah pikirin tuh orang-orang yang ngomongin, yang menghina atau mencela dirimu. Mafhum? Ya, kejar saja negeri akhirat, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan untukmu, dan itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal untukmu minal ula. Jadi ula itu tafsirnya apa? Dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Di sini memang nggak ditulis tafsirnya karena memang sudah beberapa kali lewat. Dan betul-betul la-nya di situ lam taukid. Ya, betul-betul Rabbmu memberikanmu, ya akan memberikan apa? Pahala yang besar, fatarda, sehingga engkau ridha. Ya, jadi jangan khawatir, jangan takut, Allah bersamamu, Allah yang akan jaga. Ya, teruskan saja aktivitasmu mengejar apa? Negeri akhirat. Ya, kelak Allah akan memberikanmu sesuatu yang membuat engkau ridha. Allah persiapkan surga, Allah persiapkan segala macam kenikmatan di negeri apa? Akhirat. Allah angkat derajatmu menjadi ya tempat maqam mahmud dan seterusnya. Ya, di sini ada 2 fi'il mudhari'. Yang pertama yu'ti, mudhari' mu'tal akhir. Yang kedua tarda. Fadhal, tadi udah belajar tuh hukumnya apa dia, masuk kategori rafa', nasab atau jazm. Fadhal, santri nasab. Lihat ada nggak jawazim? Ya, nawasib ada? Nggak ada. Jawazim?
Nggak ada, berarti masuk rafa. Hukumnya marfu. Fadhal indaman arif hadil kalimah. Yu'ti fi'lun mudhari'un. Fadhal. Yarfa' yadah. Ya, Rehan. Li. Ya. Wa alamatu rafihi alal ya. Li'annahu ahsan barakallahu fiik. Ya, itu namanya belajar mengi'rab. Kelak Rabbmu akan memberikanmu sesuatu fatarda, sehingga engkau ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ya, alam yajidka yatima fa'awa. Nah, di ayat sini Allah ya ingin menghibur Nabi Muhammad SAW, ingin mengingatkan kembali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada ya beliau Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa yang jaga dirimu itu? Siapa yang melindungimu? Siapa yang ya menjagamu dan seterusnya. Allah katakan, bukankah dahulu kamu itu yatim? Fa'awa, kemudian Allah yang jaga, Allah yang lindungi. Jadi seakan Nabi dihibur tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak usah takut, nggak usah khawatir terhadap cemoohan orang-orang yang menganggapmu gila, menganggapmu ditinggalkan dan seterusnya. Allah ingatkan, bukankah dulu kamu yatim, kemudian siapa yang jaga? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai hari ini pun dijaga oleh Allah. Gitu. Jangan khawatir, jangan takut. Ya, namanya ujian terkadang apa? Buat kita itu takut, khawatir. Padahal sudah berapa banyak sebetulnya ujian yang kita alami, dan alhamdulillah Allah jaga. Ya, sejak kapan? Sejak di alam rahim. Ya, kalau dipikir-pikir siapa coba yang kasih makan? Ya, Allah Subhanahu wa taala jaga. Mulai dari apa? Perut ibu. Kemudian keluar, khawatir kita dapat rezekinya Allah? Tidak. Alhamdulillah. Diganti yang lebih baik, yaitu ASI. Ya, minuman terbaik untuk si bayi. ASI putus, apakah Allah telantarkan begitu saja? Tidak. Ada yang namanya MPASI. Ya, ada si kecil aja, semua dimakan dia, kerupuk dimakan, lontong, biskuit, ayam, semua masuk. Ini siapa yang ngasih? Siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa taala. Coba sampai hari ini, apakah Allah telantarkan kita? Hah? Ada jawabannya? Ada yang jawab, iya saya ditelantarkan. Ada yang ngomong gitu? Yang dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ya kita manusia, hewan-hewan saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita yang diberikan kemuliaan Allah, ya walaqad karramna bani Adam, kata Allah, kami telah muliakan Bani Adam. Masa iya tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Apalagi dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Misalkan dulu aja, anggap antum pengalaman kenal dakwah, kenal sunnah. Pasti kan ada yang namanya cemoohan ya. Ada yang namanya gunjingan, ada yang namanya omongan. Sudah terlewat itu masanya? Sudah terlewat? Sudah. Sekarang Allah perkenalkan lagi itu. Nikmat mengenal betul-betul dakwah tauhid yang dibawa oleh para anbiya. Terus ada rasa parno, trauma. Jangan. Ya, yakin sebagaimana dahulu Allah tolong kita, Allah jaga kita. Terlebih lagi hari ini ketika dia berpegang teguh dengan apa? Sunnah, dengan tauhid, dengan iman yang benar, Allah betul-betul akan menjaga. Allah yang akan melindungi dirimu. Yakin akan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirnya. Alam yajidka yatima, bukankah? Nah, di situ ada fi'il mudhari yajid. Tapi hukumnya jazm. Kenapa jazm? Ada jawazim. Mana jawazimnya? Alam. Maka dibacanya sukun. Nanti cara ngerobnya fi'lun mudhari'un madzumun bi alam wa alamatu jazmihi as-sukun li'annahu sahihul akhir. Bukankah ya dia mendapatimu yatima? Apa tafsirnya yatima? Faqidul ab, kehilangan bapak.
Idmata waliduh, sebab meninggal ayahnya, qabla wiladatihi, sebelum kelahirannya. Itu yatim. Atau meninggal sebelum baligh, itu pun yatim. Kalau udah 20 tahun anak yatim ya, bukan. Ya, udah jenggotan masih bilang apa? Anak yatim. Enggak. Paham ya? Jadi yatim itu bisa meninggal bapaknya sebelum dilahirkan atau sebelum dia baligh. Sama peristiwanya kayak Imam Ahmad. Imam Ahmad di kandungan ibunya, bapaknya pergi berjihad, ya meninggal di medan jihad. Akhirnya ibunya pindah ke Baghdad dan lahirlah di Baghdad. Jadi Imam Ahmad, ya ayahnya meninggal, dia masih di dalam apa? Kandungan. Akhirnya dirawat sama kakeknya, makanya lebih ma'ruf Ahmad bin Hambal. Padahal namanya Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal. Ya, karena memang yang ngerawat siapanya? Kakeknya. Fa'awaka. Awaka artinya Allah jaga, Allah lindungi. Bi'andam maka ila ammika Abi Thalib, dalam bentuk Allah gabungkan dirimu kepada pamanmu, yaitu Abu Thalib. Ya, jadi walaupun beliau kecil, mafhum, ayahnya tidak ada, Allah jaga. Kalau lihat urutannya, dijaga dulu sama kakeknya. Kemudian kakeknya meninggal, baru dititipkan ke siapa? Abu Thalib. Terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bersedih. Ya, Allah ingatkan kembali nikmat-nikmat masa lalumu. Siapa yang jaga? Jadi jangan pernah merasa kayak dunia itu sempit. Kayaknya nggak ada yang jaga saya. Lebay amat. Emang apa ujiannya? Nah, apakah seberat sebagaimana orang-orang terdahulu? Kan masih kecil. Ya, biasanya anak-anak lebay begitu ya. Kena ujian sedikit kayaknya hatinya hancur. Hatinya patah. Seakan dunia, kata dia, sempit gitu. Ya, apalagi sampai keluar kalimat-kalimat kufur. Dia bilang, apa namanya? Alam semesta katanya. Semesta tidak menghendaki. Itu kan kufur. Ya, kufurnya rububiyah lagi. La haula wala quwwata illa billah. Ya, biarkan semesta yang apa? Menjaga. Biarkan semesta yang berbuah. Itu kan kufur. Ya. Padahal orang-orang musyrikin saja nggak ada yang berani mengatakan hal itu. Ya. Apa susahnya bilang biarkan Allah ya yang mentakdirkan, biarkan Allah yang memutuskan, kan lebih enak. Ya, nggak usah pakai puitis-puitis, nggak usah pakai kalimat-kalimat yang dikira apa namanya alay, tapi ternyata membawa apa? Kekufuran. Nasallallahu ya. Wassalam. Jadi di sini Allah ingatkan Nabi kita Muhammad. Ya, ketika masa lalu, ketika yatim, siapa yang jaga, siapa yang melindungi. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia Rabbmu mendapatimu dhallan. Ya, nanti kita baca tafsirnya tersesat. Fahada, kemudian dia yang memberikan petunjuk. Lihat tafsirnya. Ay la ta'rifu dinan wala huda. Itu maksud dhallan, tidak mengenal, tidak paham agama dan tidak paham petunjuk. Ya, bukan tersesat sebagaimana ya orang-orang menyembah berhala, tidak. Nabi terjaga dari itu semua sejak apa? Beliau ya dilahirkan. Allah beri taufik untuk membenci segala aktivitas yang dilakukan oleh ya keluarganya, oleh penduduk negerinya dari menyembah berhala. Hanya saja tersesat, tidak ngerti mana agama yang hak gitu. Mana hidayah? Kemudian siapa yang memberi hidayah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperkenalkan agama tentang tauhid, apa itu kesyirikan, apa itu syariat, sholat dan seterusnya. Ya. Jadi kalau mau kita bandingkan diri kita sendiri itu relate betul. Ya, mungkin dulunya kecil nggak bisa apa-apa, akhirnya Allah berikan jalannya, bisa belajar ngaji, bisa mengenal dinil Islam, bisa beribadah di atas ilmu. Itu semua yang jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah merasa ya tidak ada yang membimbing dia, tidak ada yang menolong dia. Ya. Mana wajadah sudah
Ya. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Rabbmu mendapati dirimu ailan. Kita lihat tafsirnya, faqiran. Ailan artinya apa? Fakir. Bukankah Rabbmu mendapati dirimu dahulu itu apa? Fakir, fa'aghna, maka dia yang mencukupkanmu. Tafsirnya aibil qanaah, Allah berikan kecukupan. Wa bima yassara laka min mali Khadijah wa Abi Bakr As-Siddiq, dan dengan sesuatu yang Allah mudahkan untukmu dari hartanya Khadijah, begitu juga hartanya Abi Bakar As-Siddiq. Jadi diberikan kecukupan, rasa qanaah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya nggak punya, akhirnya diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hartanya Khadijah dan hartanya Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Alhamdulillah nggak sampai mengelarat gitu kan. Ya makan pakai garam, ada nih. Makannya pakai garam doang, nasi garam. Enak sih makan nasi pakai garam ya. Apalagi pakai minyak jelantah, campur garam, campur apa lagi? Ikan asin. Itu banyak sudah. Apalagi kalau kita lihat kehidupan Nabi, cuman ada aswadatain. Aswadatain itu dua yang hitam, maksudnya air dan kurma. Itu sudah cukup. Ya, apalagi di rumah kita, masya Allah, nasi beras ada, lagi lauk pauknya apa? Ada. Ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah jaga kita, Allah ya berikan terus rezekinya tanpa terputus, tanpa ditagih, ya tanpa dihitung. Coba kalau dihitung dari sejak lahir sampai hari ini, berapa tagihannya itu? Tanya Abu Yazid tuh, oksigen berapa? Misalkan satu tabung itu berapa bayarnya? Banyak kan? Coba, ada kita dapat tagihan, ya nih oksigen nih selama setahun, nggak ada. Ya, nikmat sehat, alhamdulillah, nikmat berjalan, melihat, mendengar. Bahkan Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Andai kata engkau menghitung nikmat Allah, tentulah kalian tidak pernah sanggup. Saking banyaknya. Satu saja mata, ya, apalagi peredaran darah nih yang mengalir dengan lancar. Kata para ulama, kam ya lillah min ni'matin fi irqin sakin. Berapa banyak untuk Allah nikmat pada irq. Irq itu peredaran darah atau urat yang di situ mengalir darah dengan lancar. Coba ada yang tersumbat saja, ya, baru kewalahan. Ada yang kesemutan, ada yang nggak bisa gerak, atau nggak sampai nih darah ke otak. Apa yang terjadi kalau darah nggak sampai ke otak? Bening-bening, pusing-pusing, mengap-mengap, ya, oksigen nggak sampai ke paru-paru, waduh, rasanya kecekek sudah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya gratis semuanya. Bahkan tidaklah kita diwafatkan ya sampai betul-betul rezekinya itu disalurkan habis untuk kita. Walaupun itu mungkin hanya satu tetes air, kalau itu memang rezekinya, ya maka Allah akan sampaikan, tidak dikurangi sedikit pun. Inilah Allah Rabb kita yang maha memberi rezeki, yang maha menjaga, yang maha mengawasi. Tapi sayangnya kebanyakan dari kita lupa akan nikmat tersebut. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Kemudian setelah Allah ingatkan nikmat-nikmat yang terdahulu itu, kemudian Allah ajarkan untuk ada aplikasinya gitu. Apa bentuknya? Fa'ammal yatima fala taqhar. Kan tadi diingatkan dulu yatim, kemudian Allah jaga, Allah lindungi. Ya. Terus bagaimana bentuk syukurnya gitu? Maka Allah katakan fa'ammal yatima fala taqhar. Maka adapun terhadap anak-anak yatim, maka janganlah kamu takhar. Kita lihat tafsirnya, la tudzillahu, jangan kamu hinakan dia. Wala ta'khudh malahu, jangan ambil hartanya. Kalau diartikan, jangan berlaku sewenang-wenang. Di sini tafsirnya
jangan menghinakan anak yatim, jangan mengambil harta anak yatim. Karena dulu juga pernah merasakan anak yatim gitu. Ya, ini bentuk aplikasinya. Ketika diingatkan nikmat, maka gunakan nikmat itu ya di masa ini. Maka terhadap anak yatim jangan melakukan apa? Tangkar. Wa ammasaila fala tanha. Dan terhadap orang yang minta-minta jangan kamu apa? Hardik. Ai la tanharhu, jangan dihardik bizajrin, dengan makian, dengan celaan, wa nahwihi dan semisal. Karena dulu kamu juga pernah merasakan apa? Ailah, fakir. Nah, ini bentuk apa? Ingatkan nikmat di masa lalu, kemudian bersyukur di masa ini. Karena dia juga pernah berada di posisi itu. Gitu. Ya, jangan malah menyombongkan diri, karena semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang ngasih. Ya, gampang bagi Allah kalau untuk mencabut nikmat tersebut. Ya, begitu juga nikmat hidayah ya. Dulu kita nggak tahu apa-apa, ya, terus diingatkan. Dulu siapa yang ngasih hidayah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini ya terus dakwah itu. Sebagaimana kita merasa nikmat mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu, maka kita transfer ya nikmat tersebut kepada orang lain. Itu tujuan kita hanya irsyad saja. Entah dia mau terima atau tidak, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kuasa. Taufik di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam rangka sekali lagi ya untuk bersyukur kepada Allah. Jadi kelihatan orang kalau dapat nikmat itu syukurnya apa? Ada aksi gitu. Jangan diam aja. Ya, ini tanda tidak bersyukur. Bisa jadi memang belum masuk itu hidayah, sehingga tidak ada aksi. Gitu. Paham ya? Kalau ada aksi, itu tanda dia ini memang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada, ya banyak lah modelnya, ya ngaji ya ngaji aja, kenal masalah iman, konsepnya gitu-gitu aja sudah, tapi tidak ada bentuk apa? Syukurnya. Dalam bentuk apa? Ya tularkan nikmat tersebut. Ini menang baik. Ada kedua kemungkinan, bisa jadi memang belum masuk itu hidayah. Ya, atau sudah masuk tapi tidak ada rasa syukurnya. Khawatir nanti malah Allah cabut. Ya. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah mengumumkan barang siapa yang bersyukur ya maka Allah akan tambahkan apa? Nikmatnya. Tapi kalau dia kufur, tidak mau bersyukur, Allah apa bilang? Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Bisa jadi malah ditarik itu hidayah. Ini tanda dia bersyukur. Sebagaimana ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kamu itu yatim, maka sekarang bentuk syukurmu itu apa? Jangan minimal jangan apa? Ya, sewenang-wenang kepada dia. Itu bentuk syukur. Karena engkau juga pernah merasakan itu. Nggak enak rasanya kalau apa? Ya, dihujat, nggak enak rasanya kalau disepelekan oleh orang dan seterusnya gara-gara yatim. Maka bentuk syukurmu ya jaga anak yatim tersebut. Sebagaimana dahulu kita tersesat, kemudian Allah berikan nama kita hidayah, maka bentuk syukurnya sampaikan hidayah tersebut kepada manusia. Walaupun sekali lagi hanya sebatas status di dalam apa? Ya, WhatsApp-mu. Walaupun hanya sebatas apa? Status. Ya, sesuai dengan kemampuan yang telah Allah berikan. Tapi paling nggak ada bentuk iklan. Ada bentuk apa? Pengumuman akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di akhir ayat Allah katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Lihat tafsirnya, uzkur ma an'amallahu ta'ala bihi alaik. Ingatlah apa yang telah Allah curahkan dari nikmat-nikmatnya kepadamu. Kemudian apa? Alasannya syukran lahu ala dzalik. Karena berterima kasih kepada Allah atas nikmat tersebut. Jadi disampaikan, bukan karena menyombongkan diri, berbangga-bangga tidak, tapi dengan menyebut nikmat tadi, ya kita semakin bersyukur kepada Allah. Ya, misalkan dia baru dapatkan sesuatu nikmat, boleh dia ceritakan, tapi bukan karena ingin berbangga-bangga atau ingin pamer, tidak. Tapi dengan bercerita ini, dia ingat kembali, dulu dia tersesat, kemudian Allah berikan nikmat.
Akhirnya dia bertambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Ya, tanhar di situ fi'il mudhari sebetulnya kemasukan lanahi jawazim, maka dibaca tanhar sukun. Ya, takhar fi'il mudhari kemasukan lanahi jawazim, maka dia tandanya dengan sukun. Nanti i'rabnya takhar fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah wa alamatu jazmihi as-sukun ya li'annahu sahihul akhir. Mufhum? Ya, jadi ada asbab nuzulnya. Wahyu tidak turun-turun, tidak kunjung turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dilihat oleh orang-orang musyrikin, Nabi gelisah. Kemudian orang-orang musyrikin, terutama Ummu Jamil, yang mengejek, mengolok-olok Nabi. Bahkan sampai keluar kata-kata yang luar biasa kufurnya, dia bilang, setanmu meninggalkanmu. Jadi menurut si Ummu Jamil, wahyu yang didapatkan Nabi itu dari siapa? Syaitan. Ya, makanya Allah balas ya balasan untuk mereka siapa? Abu Lahab dan istrinya ya fi jidiha hablum mim masad. Ya, bahkan menjadi prototipe gitu ya, sampel kalau suami istri yang durjana ini Abu Lahab dengan apa? Istrinya. Ya, ada contoh suami istri bagus, contohnya siapa? Ibrahim alaihissalam. Ada contoh suaminya jelek, istrinya beriman, contohnya siapa? Fir'aun. Ya, ada yang suaminya saleh tapi istrinya apa? Tidak. Contohnya siapa? Nabi Lut. Ya. Begitu. Lengkap di dalam Al-Qur'an disebutkan 4 pasang. Nah, Abu Lahab dan istrinya termasuk ya keluarga yang apa? Durhaka, keluarga yang kufur, keluarga apa lagi? Yang durjana atau durjana. Ya, apalagi itu jahanam, semua keluar bahasa. Ya, sampelnya sudah ada. Abu Lahab dengan siapa? Istrinya. Jadi menurut dia Al-Qur'an itu bukan kalam Allah, tapi kalamnya makhluk, bahkan makhluknya syaitan. Ya. Makanya Jahmi dikafirkan oleh para ulama ketika menolak ya Al-Qur'an sebagai kalamullah. Karena akidahnya siapa ini? Akidahnya Abu Lahab. Yang mengatakan Al-Qur'an adalah kalamnya siapa? Manusia. Nasallallahu alaihi wasallam. Intinya itu kemudian Allah bersumpah demi duha, demi malam yang sudah sunyi, Allah tidak akan meninggalkanmu. Allah tidak akan membencimu. Ya, teruskan saja, kerjakan amal ya karena akhirat lebih baik ketimbang urusan dunia dan omongan-omongan dia. Dan Allah akan memberikanmu sesuatu yang membuat engkau ridha. Kemudian Allah ingatkan, dahulu kamu itu apa? Yatim, Allah yang jaga. Dahulu kamu itu dhal, Allah yang berikan hidayah, kenal syariat, kenal tauhid dan seterusnya. Ya, kemudian juga dulu kamu orang yang ailan, fakir, kemudian Allah yang berikan kecukupan. Maka aplikasi syukurnya apa? Ketika ketemu anak yatim, fala taqhar. Ketika nemu sa'il, fala tanhar. Ya, kemudian Allah kasih kaidah terhadap nikmat Allah, maka apa? Ceritakan dalam bentuk dalam rangka bertambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi dapat nikmat ilmu itu pun nikmat. Maka perlu ada syukur. Salah satu syukurnya sampaikan ilmu tersebut. Sampaikan apa? Ilmu tersebut. Jangan sampai stuck pada diri kita. Tapi salurkan ilmu tersebut. Itu pun bentuk apa? Ya, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pahalanya besar. Ya, beda dengan orang-orang yang mungkin diem aja. Orang yang terdepan itu luar biasa dapat keutamanya. Sebagaimana kasusnya atau cerita Ukasyah ibn Ukasyah yang kata Nabi ada 70 golongan, 70.000 golongan yang masuk surga bighairi hisabin wal adzab. Langsung Ukasyah berdiri. Ya Rasulullah, ud'uli lahum. Ya, doakan aku termasuk atau minhum. Kata Nabi, anta minhum. Bersegera. Ya, tapi yang lain saya juga. Sabaqaka biha Ukasyah. Kalian habis sudah. Kalian didahului oleh siapa? Ukasyah. Ya, jadi jangan hanya jadi penonton, jadi ya
apa namanya pemirsa, tapi harus berperan, harus ikut andil. Ya. Terus gimana kalau dicemooh? Ya, ini ada kisahnya. Allah yang jaga, Allah yang lindungi. Ya, lagian juga cemoohnya juga sesuai dengan kadar iman kita. Kalau imannya kecil, ya cemoohnya juga paling kecil. Ya, kecuali imannya masya Allah luar biasa, pasti ujiannya juga apa? Besar. Sebagaimana yang terjadi itu ulama di Syria, ya dia ngomong tentang kufurnya hukum yang dipakai di negeri itu, ya padahal dulu kan Syiah yang berkuasa, kemudian naik malah dipakai lagi hukumnya itu. Ya, dia angkat bicara 2 hari didor. Ya, gak lama 2 hari setelah ngomong itu dia didor, tinggal lama. Semoga Allah rahmat ke beliau, semoga tercatat sebagai syahid. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena imannya luar biasa. Ya, ngeri ya. Hah? Ngeri main apa ya? Kasihan tadi tukang cukur, pasang bendera, nggak mau, kata dia. Kenapa? Belum merdeka katanya. Ya nggak lama, udah diciduk atau apa, dia klarifikasi, mohon maaf saya. Alhamdulillah. Ya Allah masih jaga, Allah masih lindungi. Coba dia kalau nggak diintimidasi, mungkin ya nggak akan ada namanya klarifikasi. Tapi luar biasa ya, berani, maksudnya dia mengatakan yang sejujurnya. Memang negeri ini belum ya secara ya ideologi masih dijajah. Ya, cuma ganti orang aja. Yang dulu mah hidungnya mancung, sekarang hidungnya apa? Pesek. Ya, yang dulu mah londo, warnanya bule, sekarang warnanya apa? Hitam, ireng. Ya, tapi lebih parah. Ya, semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita. Insya Allah habis ini nggak diciduk kan? Ya, insya Allah. Ada pertanyaan habis ini? Bismillah. Ya. Dalam perjalanan kemudian lihat kumis-kumis begitu ya. Ya. Itu apakah kita kasih atau kita melihat-lihat kondisinya ini sangat hafal, ya. Sebetulnya masih sehat. Ya memang kalau mau memberikan sedekah itu kan babnya apa ya? Tabarru. Tabarru itu ya memang dari kita menderma. Biarinlah ya dia mau apa gitu. Nanti Allah yang berikan apanya pahalanya. Adapun dia nanti curang atau tidak, itu urusan dia sama Allah. Tapi memang sekarang kadang meminta-minta itu jadi bisnis kan. Ya, datang bawa pick up, ya di drop. Suka ngeliat tuh kalau maghrib-maghrib orang yang jalannya, mohon maaf tuh yang nggak ada kakinya itu, tiba-tiba hilang aja. Kira-kira kemana itu? Hah? Bawa HP dia, assalamualaikum ya, jemput nih di sini. Anak pernah nemu nenek-nenek, ya bongkok ke jalannya, minta-minta. Pas sudah dapat banyak, telepon anaknya, bang jemput gitu. Datang anaknya bawa motor, ya. Karena udah dapat 100.000 mungkin 150.000, pulang ya. Ya, begitulah kondisinya. Tapi kalau memang kita tahu ya keadaannya, mafhum. Dan yang terpenting memang memberikan sedekah kepada saudara yang muslim. Apa itu muslim? Kadar Islam itu ada pada dia. Ya, kadar asal iman itu ada pada dia. Seperti memberikan zakat fitr itu jangan sembarangan. Yang penting fakir enggak. Tapi lihat dia orang sholat enggak. Minimal dia sholat. Kalau enggak usah diberi. Kalau enggak usah diberi. Mafhum. Ya, jadi bisnis sekarang, anaknya di sono ya. Ya. Anaknya di mana? Di UI. Satu lagi di mana? Di UGM. Ngapain? Ngemis juga. Lagang Kaisang itu ya. Kalau ya, kok suksesnya? Iya anak saya ada yang di UGM, ada yang ngapain dia? Ngemis juga. Ya kadang bawa anak biar kita jadi iba. Kamu kadang ngeliat pengemis kok pada dandan, pada make upan. Ya, insyaallah. Lagi cukup.
Intinya jangan tadi anggap dia betul pengemisnya, udah nggak usah dihardik. Kalau nggak mau ngasih udah biar aja. Tapi jangan sampai dicaci, dimaki. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita, semoga Allah senantiasa memberi taufik untuk senantiasa bersyukur. Ingat doa yang selalu dipanjatkan Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah. Ya, ini yang selalu juga dipanjatkan Nabi ketika sebelum salam. Ya, dalam sholat beliau membaca doa tersebut. Semoga Allah kabulkan, semoga Allah senantiasa jaga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.